Terus kayak ada yang pencet bel. Ada pencet bel? Aku cek buka, itu nggak ada. Gua kejar sampai lift, sampai ya pokoknya kejar deh, nggak ada. Nggak ada jejaknya. Bener-bener nggak ada. Hawa tuh udah nggak enak sih sore tuh. Kita tuh syuting di kuburan. Jadi kayak badan tuh kesemutan semua, dingin. Pas tag terakhir jam 12. Tiba-tiba tuh nampakin muka yang ancurnya itu. Kembali lagi bersama saya Ritan di channel Q Mystery Everyone Has Story. Malam ini saya kedatangan teman lama saya. Mungkin kalau misalnya sebelumnya pernah melihat di salah satu kita punya konten, kalian mungkin akan kenal. Siapakah dia? Inilah teman kita. Apa kabar? Baik. Meris. Meris, Ya. katanya banyak sekali cerita-cerita menarik, pengalaman menarik yang menjadi misteri atau boleh dibilang hal-hal yang menyangkut tentang misteri. Bisa ceritain kayak gimana ceritanya? Yang mana dulu nih? Terserah. Boleh yang paling terkesan, boleh juga yang paling menakutkan. Ada sih waktu itu cerita pas dari Cirebon. Dari Cirebon. Ya, ke Jakarta. Kita itu lewat tol Cipali. Oke. Nah, kita berempat. Terus tiba-tiba teman ini ngelihat sosok kayak manusia telanjang, tapi kan logikanya kalau di tol, Iya. ya kan? Kecil kemungkinan. Nggak lama 10 menit, aku di belakang nih sama teman aku. Nggak lama 10 menit kayak bau bangkai. Bau bangkai. Ya. Itu bau bangkai di mobil. Iya. Dan itu mobil itu kacanya ketutup semua. Oh, kacanya ketutup semua tapi ada aroma bangkai di dalam. Dan baunya tuh sangat nyengat kencang. Semua yang di dalam mobil itu mencium. Enggak, cuma kita 2 orang doang yang belakang. Yang belakang. Aku sama temanku. Ya. Terus apa lagi kejadiannya? Terus kejadiannya nggak lama, 10 menit kemudian masuklah ke Lu? ya, hampir mau masuk. Ya udah masuk sih sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya masih kontrol. Terus ya kita berhenti di pom bensin, rest area. Ya di situ cukup lama sih untuk ngeluarinnya. Dari salah satu temennya itu ada yang bisa atau pengen mengeluarkan sendiri? Alhamdulillahnya yang di samping aku. Yang temen aku ini. Apa banget? Ya. Jadi dia berusaha untuk ngeluarin. Itu kurang lebih berapa lama waktunya? Namanya 20 menit. 20 menit. Jadi dia kayak mau keluar masuk lagi dan tiba-tiba tuh nampakin muka yang ancurnya itu. Ke lu? Iya. Ada interaksi dia selain nampakin wajah dia. Jadi kayak badan tuh kesemutan semua, dingin. Jadi gimana ya? Ya gitu rasanya. Hawanya beda pokoknya. Ya beda sih. Jadi kita semakin aku semakin nolak, dia kayak semakin pengen masuk. Tapi alhamdulillahnya nggak masuk banget sih. Sampai akhirnya gimana bisa selesai itu? Ya didoain sih. Didoain akhirnya lo balik lagi ke mobil terus lanjutkan perjalanan. Iya, tapi
pas itu dia masih ikut di belakang. Oh, masih ngikut. Itu sampai kemana? Sampai ke apart. Sampai ke Jakarta berarti? Ya, Tidak ada yang ingin disampaikan dari yang pengen mencoba masuk itu atau gimana? enggak. Nggak ada. Enggak ada yang disampaikan. Baru disampaikan. Selain itu cerita apa lagi? Ada sih pas waktu syuting. Waktu syuting Iya. itu gimana ceritanya waktu syuting? Jadi waktu syuting itu sebenarnya film horor. Aku yang jadi kuntilanaknya nih. Oh, pemerannya. Iya. Oh, oke. Nah, terus kebetulan itu aku lagi ya namanya wanita ya. Nah. Lagi Oh, lagi oke. Paham ya kawan-kawannya. Terus. Nah, terus kita tuh syuting di kuburan. Asli kuburan. Asli, kuburan asli. Enggak settingan. Tidak ada settingan sama sekali. Oke. Terus habis itu kita tuh udah minta izin sih, udah ya dengan kepercayaan kita gitu ya, kayak assalamualaikum gitu. Terus hawa tuh udah nggak enak sih sore tuh. Oke. Kemudian Dan pas jam 10 itu mau tinggal berapa ini lagi ya, 3 scene lagi. Nah pas yang mau terakhir jam 12 nih jam 12 apa? malam itu kita lagi syuting juga, itu take terakhir. Sorry take terakhir. Terus kayak ada yang pencet bel. Ada pencet bel? Itu kan lokasi jauh dari mana-mana kan? Maksudnya nggak ada dekat rumah? Nggak ada? Itu udah di apart. Oh, udah di apa? Kan waktu itu di kuburan, terus kita pindah-pindah, terus yang terakhir di apart gitu kan. Terus yang di apartemen gimana tadi? Yang ketika ada yang bunyi, terus lo cek? Iya, aku cek, buka, itu nggak ada. Gua kejar sampai lift, sampai ya pokoknya kejar deh, nggak ada. Nggak ada jejaknya. Bener-bener nggak ada. Dan itu aku ngejarnya masih pakai baju peran itu. Dan nggak lama masuk lagi tuh ke apart, nutup pintu. Nggak lama ya kemasukan. Wah, Kemasukannya di apa di lokasi syuting? di apartnya pas take terakhir jam 12. Terus akhirnya ketika masuk cut gitu. Cut Terus coba dikeluarkan. Terus setelah dikeluarkan gimana lagi ceritanya? Jadi dikeluarin tuh dia sebenarnya nggak mau keluar. Jadi dia kayak merasa terganggu. Ada sesuatu kali makanya dia merasa terganggu. Iya. Kenanya ke lo. Iya. Gitu. Itu minta apa dia? Ada yang masuk ke lo. Jadi dia itu ceritanya ke temanku ada juga sih, Astrada ya. Jadi yang masuk itu ceritain tentang kehidupannya sebelumnya. Sampai nangis lah. Oh, berarti durasi lama juga nih? Lama, 2 jam. 2 jam? Dia menceritakan kehidupannya? Jadi cerita masa lalu di tempat itu atau di kuburan itu? Di tempat pas abis bel yang kemasukan. Nah dia kan coba untuk keluarin. Mungkin dia punya kelebihan. Dia sambil nangis juga, mungkin dia
berinteraksi. Iya, gitu. Terus dan sosok itu ngikut juga. Ngikut. Ibu dan anak Sosoknya ngikut, maksudnya ngikut kemana ya? ngikut sampai ke lokasi kita. Oh ya? Ternyata dari pas jam 3 sore sampai jam 12 mereka itu ikut. Ngikutin terus. Iya. Dan itu ibu dan anak. Mm-mm. Memang kisahnya itu adalah kisah tentang ibu dan anak. Tapi sedangkan yang masuk ke lo itu ibunya atau anaknya? Ibunya, anaknya yang bercerita. Oh, ibunya yang masuk ke lo, anaknya bercerita. Itu ketika kejadian itu kru yang lain bagaimana kondisinya? Ya pada kayak baca doa gitu-gitu sih. Jadi boleh dibilang itu suatu hal yang tak terduga. Dan sampai misalkan apa sih si sosok ini mau dikeluarin, tapi satu syarat dia minta dianterin ke tempat itu lagi. Ke tempat mana? Ke tempat syuting. Ya. Dan jam 2 malam kita ke situ. Itu waktu lo balikinnya, lo sama siapa? Sama teman aku yang ngeluarin. Cuma berdua aja? Iya. Bukan ditemenin sama kru yang lain? Tidak boleh. Nggak boleh. Di posisi yang sama. Maksudnya di kan ketika lo lagi apa namanya di tempat syuting kan di kuburan. Di kuburan itukah dia dikubur? Iya. Itu tadi yang dua cerita itu ada saksinya? Ada di sini tuh? Ada. Bisa dipanggil nggak? Bisa. Oh, oke. Siapa? Panggil coba. Hey. Hai. Mau duduk. Dengan siapa nih? Oke. Kan tadi udah salaman, udah kenalan. Wait, Ya. tadi kan si Mary cerita yang dari Cirebon ke Jakarta ke kejadian. Ya, dia sempat bicara ada 2 orang yang sama Q. Terus gue tanya katanya kan ada saksi. Dan dia nunjuk katanya lu saksinya, coba ceritain dari segi lu. Ya nggak ada saksi lain soalnya kita bareng terus ya. Iya. Udah mendukung bareng dan ada event di Cirebon. Kita balik dari Cirebon itu sekitaran jam Jam berapa? 11 malam. 11-an. Lebih lah itu di jalan kita tiba-tiba kita semua kan dengerin musik tuh asik dalam mobil. Tapi tiba-tiba teman aku yang nyetir itu dia seolah-olah kayak ngelihat sosok, tapi entahlah itu sosok bener orang atau itu bayangan atau yang nyetirnya juga ngantuk, kan kita nggak tahu. Ya udah kita nggak hirauin sih. Ya waktu itu cuma selang berapa menit kejadian itu aku sama Meris, aduh gimana ya, bawa apa sih, Kayak bau bangkai kayak gitu. gitu bawa Nggak aneh enak. sampai kita ngiranya tuh lu kentut ya gitu kan, apa gue yang kentut kata dia gitu. Jadi yang ngebahas-bahas begitu nggak lama Meris aneh aja, Tingkahnya aneh. kayaknya aneh. Emang dia sehari-hari emang udah aneh, cuma di situ lebih aneh lagi. Makanya gue tanya lu kenapa gitu. Tapi yang lihat makhluk itu berarti cuma yang nyupir apa semuanya? Mereka berdua yang nyetir di depan tuh kan berdua, yang nyetir sama ada teman. Ya dia ngelihat karena aku sama Mercy itu di belakang asik aja denger musik yang kita bercanda-bercanda ya. Ini gue cuma pengen pastiin, berarti yang ngelihat itu cuma 2 orang di depan dan yang mencium bangke itu 2 orang di Nah belakang. ya Iya. kita berdua. kita caranya itu bawa apa, bawa kentutnya bawa apa gitulah. Oke, setelah lo cium bau kentut, bau bangkai. Ya hitungan menit detik itu perubahan sifat Meris gitu. Dia yang tiba-tiba aneh, terus ya aku pegang kenapa dia, tapi anehnya dia yang ngomong sendiri, katanya ayo berhenti gitu. Dan kita refleks
cari rest area terdekat di situ. Oke, terus Ya kita di rest area sempet kayak semuanya panik cari masjid ya, ya entah kita mau wudhu atau kita mau cari ustadz situ atau gimana gitu. Kita namanya anak kondisi panik kan kita ngaco lah Iya, gitu. Tapi dengan sendirinya bukannya aku gimana, cuma aku mijitin kakinya Meris doang gitu. Nah Meris di situ ada perubahan kayak kesakitan gitu ya. Iya, minta tolong. Untungnya masih bisa kontrol. Ya Meris pun kontrol, dia aku pijitin jempolnya itu dia kayak baru kayak sadar gitu, ngerasa sakit gitu apa gimana. Terus pas udah itu kan sempat keluar masuk lagi getaran lagi. Tempat dia udah tenang, kita juga udah lumayan tenang gitu. Ya dia tiba-tiba aneh lagi hitungan menit itu. oh, jadi tadinya aneh, terus gue pijitin, tenang, aneh lagi habis itu. Ya, Itu berulang-ulang begitu. berarti sekitar 2 kali lah ya. 2 kali. 2 kali. 2 kali. Yang keduanya itu aku merem tapi dia nunjukin muka. Nampakin mukanya. Mm-mm. Yang tadi lu bilang mukanya. Terus itu tadi si Meris bilang ngikut sampai Jakarta. Kan bukan aku yang Enggak, maksud gua. dimasukin jadi Meris. Mungkin Meris ngerasa dia ngerasa diikutin sampai kita tujuan, bener nggak? Dan di tempat tujuan itu ya Meris masih ngerasa kayak badannya itu nggak enak, dia cerita gitu. Tapi sampai Jakarta badannya nggak enak. Yang lu lakuin apa sama Meris? Ya kalau aku sih ya mikirnya positif, malah real aja gitu, mikirnya apa dia masuk angin, apa dia gimana, kan namanya kita habis perjalanan jauh. Ya udah jadi aku kerikin dia gitu doang sih, nggak yang gimana. Sampai akhirnya udah selesai. Sampai tadi si Meris juga cerita yang masalah ketika dia syuting. Oh iya, itu dia. Kebetulan juga lu juga sempat ngeliat jadi saksi ya. Itu bukan cuma aku saksi, karena aku juga yang make upin dia. Oh, begitu? Iya, Kostum dia yang- juga semuanya aku. Kayak ya yang semua wardrobe tim itu aku. Jadi dari sudut pandang lu ceritanya kayak gimana? Ya awal biasa aja ya, pas kita syuting pengambilan gambar siang lah, sore menjelang maghrib tuh Meris ya masih biasa aja. Di lokasi syuting pun masih biasa. Setelah lanjut kita ke unit ya, kita udah di tempat lanjut, itu tinggal tag terakhir doang. Meris ya udah aneh juga gitu, udah kayak yang bukan Meris aja gitu, dari cara dia ketawa, dari cara dia ngomong, ngeliat kita yang ada di situ. Udah ada feeling, ada perasaan ini beda gitu. Ya Tapi gua mau nanya jujur nih, lu bisa ngerasain atau lu cuma sekedar sering sama Meris jadi tahu ada perubahan? karena aku sering banget sama Meris, jadi tahu sifat Meris dan tahu banget perubahan Meris. Tadi si Meris juga sempat ngomong itu kalau bicara kalau misalnya yang di apartemen itu minta dibalikin ke kuburan. Ya mungkin itu interaksinya sama Meris kali ya, aku nggak tahu masalah interaksi itu. Yang waktu Meris kemasukan, lu ada di situ? Ada. Apa yang lu lihat dari Meris? Meris kan nggak sadar pada waktu itu. Ya dia ya nggak teriak sih, cuma dia karena dia teriaknya itu karena dia dipegang kanan kiri sama teman-temannya gitu. Dan emang yang masuk di badan Meris itu emang katanya itu susah banget gitu untuk keluar. Itu pun yang nolongin temennya Meris Iya, ya. teman kita. Dan setelah yang pertama keluar, ada lagi tuh masuk lagi ya anak-anak Masuk lagi, atau anak apa kecil. gitu. Oh, berarti berulang-ulang ya. Nah, berulang dua kali 2 kali. pas di Ada yang pengen disampaikan nggak Meris? Maksudnya dari yang dua itu kan dia kan minta dibalikin, kan katanya ada ceritanya. Mungkin ada yang pengen diceritakan kepada kawan-kawan, apa yang bisa diceritain sama mereka.
Ya mungkin kalau dari cara penyampaian dia ya, misalkan mau syuting lagi seperti itu ya Kita harus minta izin sih sebetulnya. Sebenarnya kita emang minta izin udah ya, izin sih. tapi izin di orang setempat doang gitu, tanpa ada izinnya. Kayak sebenarnya kita karena lurus-lurus aja ya, nggak ada pemikiran untuk sampai next bakal terjadi apa atau bakal ada masalah apa gitu. Makanya kita cuma minta perizinan di orang setempat situ aja gitu. Nggak ada yang kita ngelakuin apa ya, harus gimana tuh gimana, kan nggak ada. Jadi cara nggak langsung kita cuma izin kepada pihak setempat yang boleh dibilang penjaga kuburan dan itu sebagainya, tapi untuk yang menghuni kita tidak permisi dulu kali ya. Akhirnya terjadilah hal seperti itu. Itulah kawan-kawan cerita dari teman kita, siapa, Meris, dan saksinya si P. Itu merupakan pelajaran buat kita ketika kita melakukan sesuatu itu bukan hanya izin kepada manusia dalam artian penjaga tempat tersebut, karena ketika kita datang di tempat yang kita tidak ketahui, banyak hal-hal yang boleh dibilang di luar nalar kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share kita punya channel. Dan bagi teman-teman semuanya yang memiliki cerita atau pengalaman menarik, silakan DM atau email ke yang ada di deskripsi bawah ini. Saya Ritan beserta Saya Fei. dan siapa? Meris. Q Mystery Everyone Has Story. See ya.